Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan taufik dan hidayah dari Allah sehingga pada kesempatan hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di sini. Yang kedua, shalawat serta salam semoga tetap curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang saya cintai. Kita akan masuk ke materi tentang hukum acara perdata. Kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian dari hukum perdata. Ini terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dalam memberikan gambaran serta pengertian hukum acara perdata. Di antaranya adalah Wiryono Projodiporo yang menyatakan bahwa hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang yang bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Jadi satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Kemudian menurut Kansil bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Kemudian kalau menurut Sutikno Mertokusumo bahwa peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Jadi dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Jadi lebih konkretnya dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, kemudian memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan daripada putusannya. Masih banyak sebenarnya definisi-definisi tentang hukum acara perdata ya, tidak hanya 3 ini. Jadi pada intinya bisa disimpulkan bahwa hukum acara perdata atau disebut juga dengan hukum perdata formal merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara-cara mempertahankan hukum perdata material di persidangan. Selanjutnya, kita masuk ke bab tujuan dan fungsi hukum acara perdata. Hukum acara berfungsi untuk melindungi hak seseorang. Jadi perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Dalam peradilan perdata, hakim akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai, gitu ya. Nah, dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak yang bersalah. Nah, oleh karenanya ia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai itu kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Jadi dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata material dapat dijadikan dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, jadi di samping tujuan melindungi hak ya, jadi ada tujuannya di melindungi hak seseorang, ada tujuan lain yang merupakan tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu mempertahankan hukum material. Jadi dalam rangka
mempertahankan hukum perdata material tersebut. Jadi hukum acara perdata itu berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparat memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang. Gitu. Selanjutnya sumber acara perdata, sumber hukum acara perdata ada 10 ya. Yang pertama adalah sumbernya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Acara itu kemudian Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Kemudian ini ada HIR dan RIP, ya, ada Head Resin Indonesian Reglement ya, untuk Jawa dan Madura. Kemudian ada Reglement with Wisdom, ya, atau disebut dengan Reglement gitu, untuk luar Jawa dan Madura. Kemudian ada RV, Reglement of the Public Rights Ordering, atau hukum acara perdata untuk golongan Eropa. Kemudian ada jurisprudence, kemudian praktik hukum sehari-hari sebagai hukum kebiasaan, dan yang terakhir ada doktrin. Doktrin itu pendapat ahli hukum. Asas-asas dari hukum acara perdata ya, acara hukum salah ketik ini. Asas-asas hukum acara perdata. Jadi asas-asas hukum acara perdata antara lain yang pertama, hakim bersifat menunggu. Jadi artinya dalam proses hukum acara perdata kehendak dan inisiatif gugatan itu diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan atau berperkara. Jadi apabila tidak ada gugatan ke pengadilan, hakim tidak berwenang mengadili. Jadi istilahnya tidak ada gugatan, tidak ada hakim. Nah, kemudian yang kedua, hakim aktif. Artinya aktif itu sejak awal sampai akhir persidangan hakim harus aktif memberikan nasihat. Ini aktif memberikan nasihat, aktif memberi bantuan kepada para pihak yang berperkara. Jadi situ bisa dilihat di pasal 119 dan 195 ya, untuk HIR-nya. Kemudian untuk RPG-nya pasal 143. Jadi hakim wajib mendampingkan para pihak yang berperkara. Kemudian hakim wajib memberikan nasihat kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum dan memberikan keterangan yang diperbolehkan. Kemudian hakim tetap itu terikat pada kasus yang diajukan para pihak. Jadi hakim bersifat pasif. Jadi maksudnya ketika untuk beracaranya itu hakimnya bersifat pasif. Jadi kalau di sini aktifnya itu aktif ketika memang ada ajuan, ya, ada masukan, ada gugatan, maka hakim itu aktif memberikan. Tapi ketika beracara, hakim sifatnya pasif. Ya. Nah, kemudian sidang bersifat terbuka. Jadi artinya pemeriksaan perkara di pengadilan itu bersifat terbuka untuk umum, ya, open bar. Jadi setiap orang boleh hadir dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Nah, kemudian yang keempat, persamaan hak di muka hukum, atau kita biasa menyebut dengan equality before the law. Ya, artinya semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Gitu. Jadi hakim harus bertindak adil karena tidak boleh memihak salah satu pihak yang bersengketa. Kemudian yang kelima, tidak harus diwakilkan. Artinya berperkara di pengadilan tidak harus diwakilkan atau dikuasakan. Akan tetapi para pihak dapat juga diwakilkan oleh kuasanya kalau dikehendaki.
Kemudian beracara dengan lisan. Modeling prosedur. Jadi artinya pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan dengan tanya jawab antara hakim dengan para pihak maupun dengan saksi. Jadi para pihak diperbolehkan menyampaikan dengan surat-surat atau tulisan. Kemudian yang ketujuh, beracara secara langsung. Artinya pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan secara langsung. Nah, on middle head fund procedure. Jadi hakim berhadapan, berbicara, mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara maupun dengan saksi di persidangan. Begitu. Nah, ini ya, beracara dikenakan biaya, jadi artinya berperkara di pengadilan harus membayar biaya perkara. Ini ada berdasarkan pasalnya, ya. Dan kemudian yang ke-9, hakim harus berusaha mendamaikan. Jadi artinya sebelum acara pemeriksaan perkara dimulai, hakim lebih dahulu harus berusaha mengislahkan ya para pihak yang berperkara. Kemudian yang ke-10, putusan hakim harus disertai alasan-alasan hukum. Jadi artinya setiap putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan hukum sebagai alasan putusan pengadilan. Kemudian yang terakhir, hakim terkait pada alat bukti. Jadi artinya hanya boleh mengambil keputusan hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Jadi atau yang ditentukan dalam undang-undang. Kita masuk ke pihak-pihak dalam hukum acara perdata. Jadi di dalam proses peradilan perdata itu sekurang-kurangnya ada dua pihak yang satunya itu sebagai penggugat dan yang satunya sebagai tergugat. Jadi baik penggugat maupun tergugat yang tergolong mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat beracara sendiri untuk kepentingan sendiri, tetapi yang juga mewakilkan kepada kuasa yang mungkin boleh seperti itu. Kemudian sebagai seorang seorang kuasa untuk penggugat maupun tergugat itu harus memenuhi salah satu syarat. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama, harus mempunyai surat kuasa khusus yang diberikan oleh orang yang memberikan kuasa. Kemudian ditunjuk sebagai kuasa atau wakil di badan persidangan. Kemudian memenuhi syarat dalam peraturan menteri kehakiman. Kemudian telah terdaftar sebagai advokat. Kemudian yang kelima, undang-undang advokat baru ya. Nah, bisa dilihat jadi di situ ada aturan siapa yang diperbolehkan untuk menerima kuasa. Selanjutnya, alat-alat bukti dalam perkara perdata. Alat-alat bukti dalam perkara perdata itu diatur dalam pasal 164 Nah, kalau kita biasanya yang sering kita pakai itu BW ya. Itu ada di 1866. Banyak pasalnya, jadi nggak mungkin kalau nggak dibuka nggak hafal. Itu ada 1866. Alat-alat bukti terdiri atas ada bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, kemudian persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, jadi segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab berikut. Jadi di bawahnya itu ada tentang pembuktian itu seperti apa seperti apa. Jadi untuk alat bukti, ya alat-alat bukti, jadi alat-alat bukti yang sah sehingga hakim dalam acara pembuktian untuk memutus perkara yang diperiksa hanya dibenarkan menggunakan alat-alat yang ditentukan oleh undang-undang saja. Jadi ada bukti tertulis, ada saksi, ada persangkaan, kemudian ada pengakuan dan sumpah. Baik, kita kupas satu-satu ya untuk alat bukti dalam acara perdata. Di sini ada pertama bukti tertulis atau surat. Jadi alat-alat bukti atau surat
adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati seseorang untuk pembuktian. Jadi alat bukti surat itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada akta atau bukan akta. Akta dibedakan menjadi dua, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Nah, untuk akta, akta adalah surat yang dibubuhi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat dengan sengaja oleh para pihak sebagai alat pembuktian. Kemudian untuk akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan ataupun cara bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya. Nah, di sini contohnya akta itu akta notaris ya. Jadi akta autentik itu merupakan alat bukti tertulis yang sempurna. Jadi, kalau di akta autentik itu kalau di BB itu ada di pasal 1868. Ini berbicara tentang akta mulai dari 1868, 1869, 1870, kemudian 1871 itu berbicara tentang akta autentik. Kemudian akta di bawah tangan. Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat. Berarti yang membuat adalah orang-orang yang berkepentingan saja. Contoh surat perjanjian di bawah tangan itu kwitansi ya. Biasanya hanya 2 orang saja. Misalkan kalau untuk penjualan sepeda motor itu mungkin tidak memerlukan akta notaris kayaknya. Sepeda motor itu biasanya kalau sekarang untuk penjualan sepeda motor itu setidaknya sebagai kita bukti untuk kepemilikan kepada pemilikan yang baru itu bisa dibuat surat perjanjiannya. Jadi di situ sudah tertulis saja motor ini dengan nopol ini, kemudian namanya mereknya apa, dijual kepada siapa, alamatnya di mana dengan harga sekian. Itu nanti sebagai bukti nanti kalau misalkan ada e-tilang ya. Karena e-tilang itu kalau untuk motornya itu belum dibalik namakan atas yang baru, biasanya e-tilangnya itu alamatnya ke kita. Jadi itu nanti misalkan ada yang ada e-tilang alamatnya ke kita, itu bisa panjenengan sampaikan bahwa ini sudah dijual kapan, oke. Nah itu dengan bukti ini, gitu ya. Biasanya tanda tangannya hanya 2 orang yang berkepentingan saja. Itu. Nah, sekarang bukti saksi atau kesaksian. Nah, di sini bukti saksi atau kesaksian adalah kepastian, adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi di bawah sumpah oleh orang yang bukan pihak dalam perkara. Nah, saksi adalah orang yang di bawah sumpah memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang disengketakan dengan mengalami, melihat atau mendengar sendiri. Ya. Sidang ya, salah ketik sidang jadi sidang. Oke, kemudian kita lanjutkan ke persangkaan. Nah, jadi persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Jadi persangkaan menurut ilmu pengetahuan adalah alat bukti yang tidak langsung dan dibedakan menjadi 2, yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan dan persangkaan berdasarkan hukum. Ya, persangkaan berdasarkan yang tidak berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang berdasarkan undang-undang. Gitu. Nah, kita perhatikan di sini bahwa pengertian alat bukti persangkaan itu terdapat dalam pasal 1915 KUH Perdata. Dengan bunyinya, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Ini
persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Peraturan tentang persangkaan hakim terdapat pada pasal 1922 KUH Perdata, yaitu bagi persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri yang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikat buruk atau penipuan. Untuk persangkaan menurut undang-undang disebut juga persangkaan hukum atau rechtsmuding atau persangkaan undang-undang. Wetdelichtsvermoeden. Nah, dalam penulisan sering disebut dengan presumptions juris atau presumption of law. Nah, bentuk persangkaan undang-undang itu dibagi menjadi dua, yaitu persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah atau irrefutable presumption of law, persangkaan menurut undang-undang yang dapat dibantah atau refutable presumption of law. Nah, kemudian untuk yang keempat, di alat bukti yang keempat adalah pengakuan. Jadi pengakuan di sini diatur di dalam, sekarang kita pakai ini pasalnya 1923 dan 1928. Ya. Untuk pengakuan adalah pengakuan tegas yang diucapkan oleh pengaku atau tidak membantah posisi pihak lawannya. Kalau kita melihat di 1923 di sini disebutkan pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak ada yang dilakukan di muka hakim dan ada yang dilakukan di luar persidangan. Kemudian kalau kita melihat di pasal 1928 BW, dalam hal yang terakhir dalam penentukan pasal yang lalu adalah terserah kepada pertimbangan hakim untuk menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Jadi di sini ada banyak sekali ya tentang pengakuan di bab kelima. Jadi kalau teman-teman punya FBW bisa dibuka, masalah pengakuan itu di sini diatur dari pasal 1923 sampai dengan 1928. Mulai ada pengakuan tidak boleh dipisah-pisah untuk kerugian orang yang melakukannya. Kemudian ada 1925 itu tentang pengakuan yang dilakukan di muka hakim. Kemudian 1926 di sini ada suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Kemudian ada 1927, suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai. Tidak dapat dipakai ya, kalau pengakuan lisan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai. Ini diatur di 1927. Kita lanjutkan dengan sumpah. Ini adalah alat bukti yang dipakai di acara perdata. Ini kalau acara pidana nggak ada ya, sumpah ya. Sumpah adalah pernyataan yang hikmat diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan tidak benar akan dihukum oleh Tuhan. Sumpah itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada sumpah supletory, adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim,
karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Kemudian ada sumpah visiori. Sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Kita masuk ke pelaksanaan putusan hakim perdata. Putusan pengadilan atau putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan. Ya. Sebab jika putusan hakim tidak dilaksanakan, berarti putusan tersebut tidak mempunyai makna apa-apa. Nah, putusan hakim dapat dipaksakan oleh alat-alat negara dalam pelaksanaannya. Namun, tidak semua putusan hakim memerlukan bantuan alat-alat negara, karena tidak semua putusan hakim harus dilaksanakan dengan paksa, dengan tangan besi. Ya, kalau kita bilang tangan besi itu dengan paksa. Nah, putusan hakim yang harus dilaksanakan dengan paksa oleh alat negara apabila putusan tersebut adalah jenis putusan kondemnatori ya. Nah, dan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Nah, untuk putusan hakim yang dikatoir dan konstitutif itu tidak perlu dengan alat-alat negara dalam pelaksanaannya. Jadi putusan hakim memang mempunyai kekuatan eksekutorial ya, yang berasal dari bunyi putusannya itu biasanya dia putus ada bunyi ya, dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu biasanya seperti itu diputuskan. Jadi pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya adalah relasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan. Jadi ada beberapa pelaksanaan putusan. Misalkan ada pelaksanaan putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Kemudian ada juga pelaksanaan putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Kemudian ada pelaksanaan putusan real atau eksekusi real, itu merupakan pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Jadi bila pihak terhukum tidak mau mengosongkan, hakim akan memerintahkan dengan surat kepada jurusita supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan kalau perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara agar barang tetap dikosongkan oleh terhukum dan keluarganya. Jadi biasanya kalau ada ya rumah disita, itu kalau misalkan tidak mau mengkosongkan benda tersebut, maka akan didatangkan jurusita. Jadi yang berhak untuk memerintahkan itu hakim, begitu. Kemudian ada juga eksekusi langsung. Di eksekusi langsung itu terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial. Jadi itu ada diatur di pasal 1155. 1155 di BW ya. Di sini panjang sekali. Jadi apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gade bercedera janji. Jadi setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadenya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Jika barang gadenya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut.
asal dengan perantara dua orang maklar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu. Di sini memang mengatur tentang eksekusi langsung gitu ya. Oke, kita lanjut ke apa sih perbedaan dari hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Jadi apabila memperhatikan secara teori dan praktik perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata, maka perbedaan yang dimaksud itu salah satunya yang pertama adalah perbedaan mengadili. Di sini hukum acara pidana itu mengatur cara-cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan pidana oleh hakim pidana. Nah, sedangkan hukum acara perdata itu mengatur cara-cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam penuntutan. Jadi pada acara pidana, jaksa itu menjadi penuntut terhadap terdakwa. Jadi jaksa itu sebagai penuntut umum mewakili negara berhadapan dengan terdakwa. Jadi dalam acara pidana itu ada jaksa. Nah, sedangkan dalam acara perdata yang menuntut tergugat adalah pihak yang dirugikan. Jadi penggugat berhadapan dengan tergugat. Jadi tidak ada jaksa. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah perbedaan pelaksanaan. Pada acara pidana, inisiatif datang dari penuntut umum. Nah, sedangkan acara perdata, inisiatifnya datang dari pihak yang dirugikan. Kemudian perbedaan yang keempat adalah alat bukti. Dalam acara pidana, ada 5 alat bukti, tidak termasuk sumpah ya. Sedangkan dalam acara perdata, sumpah itu termasuk sebagai alat bukti, tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, ini adalah alat bukti hukum acara pidana. Itu diatur di pasal 184 ayat 1 KUHP. Nah, alat bukti dari keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, itu perbedaan dari alat bukti di dalam hukum acara pidana dan alat bukti hukum acara perdata yang sudah disampaikan di atas tadi. Selanjutnya, perbedaan penarikan kembali suatu perkara. Nah, dalam acara pidana, perkara tidak dapat ditarik kembali kecuali delik aduan. Delik aduan itu misalkan apa contohnya delik aduan? Perselingkuhan, ini delik aduan ya. Kemudian, sedangkan dalam perdata, perkara dapat ditarik kembali oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebelum ada putusan hakim. Kemudian perbedaan yang keenam, perbedaan hakim perdata dan hakim pidana. Nah, dalam acara pidana, hakim bertindak aktif, sedangkan dalam acara perdata, hakim bersifat pasif. Selanjutnya, perbedaan dalam dasar putusan. Dalam acara pidana, putusan hakim mencari kebenaran material dan menurut keyakinan serta perasaan adil dari si hakim sendiri. Sedangkan dalam acara perdata, putusan hakim cukup mendasarkan pada kebenaran formil saja. Kemudian perbedaan macam hukuman. Perbedaan macam hukuman. Dalam acara pidana, terdakwa yang terbukti bersalah atau melakukan kesalahan itu dituntut hukum mati, ada penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan dalam acara perdata, tergugat yang dikalahkan dihukum sesuai dengan petitum gugatan. Ya. Jadi ada syarat-syaratnya di situ, ada putusan-putusannya ya, dengan gugatan baik sebagian maupun keseluruhannya. Kemudian perbedaan dalam banding. Nah, dalam acara pidana, banding dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi tersebut disebut dengan revisi ya. Kemudian dalam acara perdata, banding dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi disebut dengan equal. Nah, ini saya buat tabel jadi lebih mudah untuk membacanya. Jadi kita nggak kesulitan untuk melihat. Jadi kalau misalkan yang pertama itu adalah perbedaan mengadili, yang kedua itu
perbedaan dalam penuntutan. Kemudian yang ketiga ini adalah perbedaan pelaksanaannya, kemudian perbedaan alat bukti, kemudian perbedaan penarikan kembali suatu perkara, kemudian ada perbedaan hakim, selanjutnya ada perbedaan dalam dasar putusannya, macam hukumannya, kemudian yang terakhir perbedaan dalam banding. Itu materi-materi kita untuk hari ini dalam acara hukum acara perdata. Oke, baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Halo? Belum. Oke, saya absen dulu ya. Mbak Venesia ada? Hadir, Bu. Mas Damar? Hadir, Bu. Mbak Tri Anis? Hadir, Bu. Mbak Lovita? Hadir, Bu. Mbak Devi? Hadir, Bu. Mas Ahmad Jauhar? Hadir, Bu. Mas Haikal? Mas Haikal? Halo? Mas Haikal ada, tapi ini orangnya kemana ini? Haikal Aziz Story Wijaya. Oke. Desinta? Hadir, Bu. Mas Wiga Ardi? Mas Wiga Ardi? Ini yang Haikal ada, tapi enggak nampak. Penampakan berarti. Wiga juga tidak. Mbak Aulia? Hadir, Bu. Oke. Mbak Fitri Nur? Hadir, Bu. Mbak Arnis Dewi? Hadir, Bu. Mbak Rara? Hadir, Bu. Mas Irza Ahmad? Irza Ahmad? Mbak Masni? Nggak ada. Mas Samudra? Mas Samudra? Mas Samudra ada tapi nggak nyala. Nggak. Kok banyak penampakan hari ini? Bu, saya hadir, Bu. Siapa? Haikal. Oke. Terus, bentar, Mas Samudra? Mas Samudra? Halo, Mas Samudra. Mbak Lestari? Hadir, Bu. Mas Ilham? Hadir, Bu. Mas Ega? Mas 19 siapa? Mas Ega Cahyo? Ega Cahyo. Nomor 20. Mbak Alifah? Hadir, Bu. Oke. Mbak Nuni? Hadir, Bu. Mas Rifki? Mas Rifki? Hadir, Bu. Oke. Ini yang Mas Haikal sudah. Terus Mas Wiga? Mas Wiga? Hadir, Bu. Ada. Hadir, Oke. Bu. Oke, ya. Tadi dipanggil berapa kali ya? Mas Irza? Mas Irza? Mas Irza? Mas Devian? Siapa nama? Mas Devian ya terakhir? Elvian Hergianto, Bu, hadir, Bu. Ya, baik. Mas Devian Herdianto. Iya, Bu. Oke. Baik.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kayak kalau tidak, saya ini ya sampaikan sekalian. Ini kemarin sudah dapat edaran UTS ya, semuanya. Sudah dapat edaran UTS? Belum disampaikan belum? Enggak. Belum, Bu. Belum. Kemungkinan kayaknya nanti ini disampaikan di grup. Adin, untuk edaran UTS untuk wakaf dulu minggu depan itu baru bisa tahan. Oh, iya. Siap. Baik ya. Nah, gini aja. Untuk teknis ya. Jadi untuk jadwalnya kita menunggu terlebih dahulu. Jadi masih menunggu di Pak Kaprodi dulu. Nah, sekarang kita bicarakan dengan teknisnya. Panjenengan semua pengen ke ini dibuat paper test atau yang lain? Monggo. Gimana? Kalau paper test itu berarti menjawab pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan seperti biasalah Pak panjenengan bikin tugas itu, misalkan ada 10 pertanyaan atau 20 pertanyaan atau berapa itu ya, pakai tangan tapi nulisnya nanti kalau ngetik non bisa kopas-kopas, kalau pakai tangan kan ya lumayan ya. Jadi lumayan ya nggak apa-apa lihat tapi kan mikir gitu ya. Dan ada perekatan juga kalau nulis. Jadi antara pikiran dengan nulis tangan itu mesti sinkron tulisannya. Oke. Kalau di kopas-kopas saja belum tentu dibaca juga kan. Nah, atau yang lain, model yang lain. Misalkan bikin video, panjenengan menjelaskan materi tersebut. Kita sampai dengan hari ini sudah ada berapa materi ya kemarin? Mulai dari sejarah, ya ada sejarah pengantar hukum Indonesia, kemudian ada sejarah tata hukum Indonesia, ada sejarah perkembangan hukum Islam, ada sistem hukum, kemudian ada peraturan perundang-undangan, ada hukum adat, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, kemudian hari ini kita masuk ke hukum acara perdata kan, jadi sudah ada beberapa bab sebenarnya yang saya sampaikan, itu ya. Nah, itu bisa diambil salah satu. Bagaimana cara menyampaikannya, panjenengan pasti lebih pinter ya dari saya, karena di YouTube juga banyak cara penyampaiannya seperti apa, tapi modelnya video, jadi menjelaskan di depan, nanti panjenengan posting di YouTube panjenengan masing-masing, saya diberi linknya saja atau dimasukkan ke Elma begitu. Tribun, pilih yang mana, paper test atau itu? Kesepakatan bersama. Di sini kita sambil musyawarah gitu ya. Paper test, Bu. Paper test yang lain. Satu paper test. Yang lain. Tes, Bu. Paper test, Bu. Saya satu Paper test, Bu. paper test. Terus yang lain. Paper test, Bu. Paper test, Bu. Oke, terus? Bu, Ya. itu hanya matkul PHI apa semua? Ya, PHI saja. Oh, khusus PHI aja. Iya, PHI saja. Yang lainnya ya enggak lah. Yang lainnya kan itu tergantung pada dosen masing-masing. Ya. Oh ya, makasih, Bu. Oke. Misalkan bikin video atau vlog atau apa, pengganti UTS juga bisa, diperbolehkan, tidak masalah. Jadi selain paper test juga boleh. Kalau umumnya kan memang paper test. Banyak tadi yang teriak-teriak paper test gitu ya. Ini. Nggak ada yang nilai video begitu. Yakin paper test? Iya. Halo. Gimana? Sudah berarti kesepakatan?
Ya, oke, Mbak Akin. Apa namanya? Kita paper test ya. Terus untuk kita masuk ke ini oke, berarti sudah cukup untuk UTS. UTS berarti paper test ya. Oke. Terus untuk tugas Ibu yang untuk minggu depan. Berarti kalau nggak tanggal 4 nanti kita bagi aja ya. Misalkan itu kan ada 5. Ada 5 nanti yang dua itu disampaikan di hari Kamis. Ini untuk yang tugas yang kemarin ya, tugas 2. Kemudian untuk atau mungkin kalau cukup waktunya di hari Kamis semua, berarti Jumatnya untuk UTS-nya begitu. Bisa. Ya. Oke. Nah, untuk itu nanti panjenengan tunjuk satu sebagai juru bicara. Dalam satu kelompok itu harus ada satu untuk juru bicara. Kemudian untuk kelompok yang lain, jadi yang pertama tunjuk satu juru bicara, jubirnya siapa. Kemudian kelompok yang lain, ketika satu kelompok menyampaikan tugasnya, presentation opinion-nya, nah itu harus memberikan satu pertanyaan. Kemudian yang ketiga, yang menjawab pertanyaan dari kelompok yang presentasi tidak harus jubirnya, tapi seluruh anggotanya. Paham ya? Ada poin di depan yang saya berikan. Poin di depan yang saya berikan adalah 50. Poin pertama untuk seluruh anggota. Untuk seluruh kelompok. Apabila tidak ada pertanyaan di dalam presentasi kelompok yang lain, maka poin itu akan saya kurangi. Paham ya? Ada yang belum paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Saya ulangi, tunjuk satu jubir. Kemudian kelompok yang lain harus memberikan pertanyaan. Yang menjawab tidak harus jubirnya, tapi anggota yang lain. Selanjutnya, untuk awal, saya berikan poin di awal adalah 50. Dan yang kelima, ada penilaian secara individu, walaupun memang panjenengan berkelompok. Jadi selain ada nilai individu, ada nilai kelompok, ya, ada juga nilai individu. Jadi dari yang memberikan pertanyaan, kemudian yang memberikan jawaban, itu saya nilai. Nah, misalkan Ibu menyampaikan begini, misalkan dari satu kelompok, ya, dari satu kelompok, misalkan Bu, kan pertanyaan cuma satu, ya pertanyaannya kan satu, tapi yang menjawab kan bisa yang lain. Jadi nanti nilai individu itu diambilkan dari nilai yang ketika menjawab pertanyaan tadi. Yang menjawab, misalkan bisa saya tambahkan, itu saya tambahkan, kan bisa. Ya, seperti itu. Paham ya? Paham? Paham. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Ditutup dengan pantun. Semoga bunga semakin merekah. Sudah merekah harum baunya. Semoga Jumat ini berkah. Jangan lupa banyak berdoa. Betul ya? Sekian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Terima kasih, Bu.